Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana mendapatkan topik. Lalu topik penelitian apa sih yang ideal? Topik yang ideal itu yang seperti apa? Ya. Yang pertama adalah Anda harus meneliti objek kajian bidang ilmu Anda. Kalau Anda calon sarjana komunikasi, ya penelitiannya tentang objek komunikasi. Jangan meneliti objek penelitiannya orang ekonomi. Tadi saya mencontohkan di bagian awal ya, di bagian awal sekali tentang objek penelitian tentang CSR, keliru terus ya. Corporate Social Responsibility. Aktivitas CSR itu bisa didekati dengan banyak bidang ilmu. Anda harus mendekati dari ilmu komunikasi. Ya, jangan meneliti sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan proses komunikasi. Itu mungkin bagian dari mahasiswa di prodi yang lainnya. Kemudian yang kedua, topik itu menarik minat Anda, teman-teman. Ya, jadi pastikan bahwa Anda sendiri suka dengan topik itu. Kalau Anda nggak suka, nggak usah diteliti. Kenapa? Karena penelitian itu sulit. Nulis skripsi itu sulit. Prosesnya aja sulit. Apalagi kalau nanti ternyata objeknya, topiknya itu Anda nggak suka sama sekali. Wah, itu neraka 2 kali itu nanti. Ya. Pastikan bahwa Anda sendiri tertarik, ya berminat. Kemudian pastikan juga bahwa topik itu juga diminati oleh pembimbing Anda. Soalnya kalaupun Anda berminat, nanti kalau pembimbingnya ternyata tidak terlalu cocok kan juga repot ya. Ya. Anda nanti yang susah sendiri. Ya. Nah, sehingga seringkali begini, teman-teman, saat ini kan mekanisme kita di Prodi itu adalah teman-teman mengajukan judul dan proposal awal itu kan kepada Kaprodi ya. Dan sebenarnya ada tim skripsi, tapi belum bisa efektif bekerja. Nanti Kaprodi saya itu akan mengevaluasi apakah ini layak diteliti apa tidak dengan standar-standar tertentu. Tetapi tentu saja tidak bisa tidak pasti akan bias ya. Pasti akan ada minat saya itu akan agak mempengaruhi. Karena itu akan ada kemungkinan bahwa ketika nanti Anda ketemu dengan pembimbing setelah di ACC, setelah diterima Anda dapat pembimbing, nanti minatnya pembimbing akan masuk ke sana dan mungkin akan ada revisi-revisi tertentu atas topik Anda, atas judul penelitian Anda, atas rumusan masalah Anda. Karena yang ideal itu adalah topik itu diminati oleh peneliti tapi juga diminati oleh pembimbing. Sehingga nanti proses penelitiannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada konflik. Kemudian yang ketiga, topik itu memang penting untuk diteliti. Ya, karena memang akan ada manfaatnya. Jadi pastikan ada urgensi. Ya, ada urgensi atau kepentingan bahwa memang ini harus diteliti. Jangan meneliti sesuatu yang memang sebenarnya nggak penting untuk diteliti. Ya. Topik yang sudah tidak penting diteliti adalah kalau sudah terlalu banyak diteliti dan jawabannya sama terus. Ngapain ditanyakan lagi? Nggak ada manfaatnya. Jadi pastikan itu penting untuk diteliti. Nanti Anda, kenapa? Karena Anda nanti di bagian latar belakang masalah, di skripsi Anda harus berargumentasi. Anda harus memiliki data dan dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa topik ini penting loh untuk diteliti. Meneliti arti lambang-lambang dalam gerak tari kontemporer itu penting loh untuk diteliti. Karena ini alasannya, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan hanya alasannya karena saya suka atau karena saya berminat, tidak. Tidak bisa begitu, karena ini penelitian ilmiah. Jadi tidak boleh hanya karena suka, like and dislike dari seorang peneliti secara subjektif. Kemudian yang keempat, topik itu bisa diteliti. Maksudnya bisa diteliti adalah itu memang doable ya. Soalnya kadang-kadang ada penelitian yang tidak mungkin diteliti. Ya. Misalnya penelitian ada kan tahu ya, ada fenomena misalnya fenomena ini agak supranatural ya. Gimana misalnya ada seorang mahasiswa itu Anda datang dari Medan sana, Anda kuliah di Solo, harus kos, kemudian Anda sakit misalnya. Ya, Anda sakit, Anda belum mengabari ibu Anda, itu Anda sakit, tahu-tahu ibu Anda telepon dan bertanya, kamu nggak apa-apa? Kok ibu merasa cemas, sepertinya kamu ada apa-apa? Nah itu kan sepertinya ada proses komunikasi, ada koneksi. Di mana sebelum diberitahu ibunya sudah merasa tidak enak dan kemudian mencari kabar tentang anaknya dan ternyata benar anaknya sedang sakit di tanah rantau sana. Ini sesuatu yang menarik. Pertanyaannya adalah ini bisa diteliti apa tidak? 1, apakah peneliti cuma punya cukup bekal untuk meneliti hal itu? 2, ada teorinya apa enggak? 3, metodenya ada apa tidak? Ya. Waktunya cukup apa tidak untuk meneliti? Ya. Mahal apa enggak untuk meneliti? Misalnya saya ingin meneliti konflik yang terjadi antara komunikasi resolusi konflik yang terjadi antara penduduk pedalaman Papua sana dengan perusahaan tambang. Menarik, sangat menarik. Ideal, bagus, penting. Pertanyaannya, Anda bisa pergi ke Papua apa tidak? Ya. Anda punya uang untuk pergi ke Papua penelitian di sana 3 bulan apa tidak? Ya.
Kalau tidak, ya itu bukan topik penelitian yang ideal. Kenapa? Karena tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan. Waktu, tenaga, biaya, kemampuan Anda, latar belakang Anda, penguasaan teori Anda, itu harus menjadi pertimbangan. Jangan meneliti sesuatu yang di luar kemampuan Anda. Ingat teman-teman, skripsi itu sebenarnya tingkat kesulitannya itu adalah bisa selesai dalam waktu 3-6 bulan. Jadi karena itu Anda harus pikirkan bahwa penelitian ini, itu kalau normal, ya kan kadang-kadang ada kondisi abnormal ya. Kalau normal itu 3-6 bulan itu selesai. Ya. Kalau lebih dari itu, wah ini penelitiannya menarik. Tapi kayaknya untuk meneliti ini Anda harus nunggu sampai belasan tahun. Misalnya, Anda pengen meneliti perkembangan kemampuan komunikasi seorang anak dari bayi sampai umur 5 tahun. Nah itu kan Anda harus mengamati satu orang bayi itu 5 tahun lamanya. Ya nanti orang lain sudah lulus, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu. Anda masih ngumpulin data karena nunggu 5 tahun. Itu yang saya maksud dengan itu bisa diteliti. Jadi bandingkan topik penelitianmu itu dengan kemampuan Anda. Kemampuan itu tidak cuma kemampuan teoritis ya, tidak cuma kemampuan Anda secara bekal ilmu, tetapi juga dari waktu. Lokasinya jauh apa enggak? Bisa nggak dicapai ke sana? Padahal ini posisinya sedang COVID seperti ini. Kemudian metodenya cukup enggak? Metodenya ada enggak? Perlu beli alat yang mahal sekali apa enggak? Jangan-jangan untuk meneliti itu. Dan seterusnya. Itu adalah, jadi Anda harus mempertimbangkan hal itu ya sesuai dengan kemampuan, dan yang penting peneliti harus sudah punya bekal pengetahuan atau teori atau yang cukup untuk meneliti itu. Ingat tadi ya, contohnya tadi ya, seorang mahasiswa ingin meneliti semiotika tentang gerak tari, dia harus tahu tentang tari lebih dulu. Kalau bisa syukur-syukur kalau dia seorang penari, sehingga nanti dia kalau dia blank sama sekali, maka penelitian yang sangat bagus itu mungkin tidak akan bisa dilakukan olehnya. Baik, ini topik penelitian yang ideal. Ya. Nah, kita sampai di sini dulu topik penelitian yang ideal. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan berikutnya, karena bahasan berikutnya kita sudah mulai masuk kepada teknis, agak teknis, yaitu bagaimana menyusun latar belakang masalah dan bagaimana menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan seterusnya. Baik, teman-teman, jadi satu sesi ini kita sudah belajar, kita bersama-sama sudah belajar tentang riset komunikasi itu apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua, unsur-unsur komunikasi itu apa yang bisa diteliti. Levelnya apa yang bisa diteliti. Kemudian kita sudah belajar sebenarnya yang dimaksud dengan masalah itu apa. Kita sudah belajar juga jenis-jenis penelitian yang bisa saya pilih itu apa saja sesuai dengan masalah atau topik yang diangkat. Dan kita juga sudah belajar dari mana kita bisa mendapatkan topik-topik penelitian yang ideal itu. Dari penelitian terdahulu, dari pengalaman sendiri, dari pengamatan apa yang terjadi di masyarakat, ya. Kemudian dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, kemudian caranya mendapatkannya bagaimana. Dan yang terakhir kita bicara tentang topik penelitian yang ideal itu yang seperti apa. Nah, semoga ini menjadi pengantar yang bisa membekali teman-teman untuk masuk pada sesi-sesi berikutnya, di mana kita akan bicara lebih detail lagi tentang bagaimana menyusun proposal penelitian untuk bidang ilmu komunikasi. Yang idealnya, yang kita inginkan adalah proposal yang Anda kerjakan pada mata kuliah ini nanti, itulah yang nanti akan Anda ajukan sebagai skripsi. Jadi minimal Anda sudah punya waktu 1 semester ketika mengikuti mata kuliah ini untuk menyelesaikan proposal Anda dengan matang, kalau Anda serius melakukannya. Ya, semoga ini bisa ditangkap dengan baik, dan sekali lagi teman-teman, kalau sampai ada pertanyaan, ada komentar, ada yang tidak jelas, silahkan nanti memposting komen di forum diskusi yang ada di Sepada UNS ACID. Baik, selamat beraktivitas, selamat belajar, sampai bertemu lagi.